Ambil lagi. Itu lama lagi. Malah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Atun wa
وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه الله يا مولاي مولاي ومولاي الله يا مولاي مولاي ومولاي الله يا مولاي مولاي الموالي الله يا عليم
Om Jon. اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليك الفصل الله على الهادي الآمين الفصل الله على الهادي الآمين من أتانا به هداية واليقين
أحمده في سير أحمده في سير والإعلان يا الله يا الله حقا على الإسلام حقا على الإسلام وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasuluhu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah ya Arhamar. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah
sanjungan, puja, puji, serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang wajibul mawjud, hakiki Allah. Allah zat yang maha pengasih yang tak pernah pilih kasih. Allah zat yang maha penyayang, yang sayangnya tidak terbilang. Allah zat yang maha tahu tanpa terlebih dahulu, yang telah menghantarkan kita di majelis yang mulia ini dapat kita lakukan salah satu amaliyah kita selaku hamba Allah yang baik, di mana pada malam ini kita berusaha untuk sejenak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita berzikrullah, berzikir Rabbul Samad. Nah, mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita pada malam hari ini akan senantiasa mendapat ridho, barokah, dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tentunya tak lupa kita haturkan kehadiran junjungan agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang seiman dan seakidah hingga akhir zaman. Hadirin jemaah majelis zikir, wabil khusus para asatidz, para kiai, para ulama. Di sini ada Ustaz Haryadi, Ustaz Hamid, Ustaz Syukri, Ustaz Nasir. Hadirin jemaah sekalian, jemaah Ratib Saman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dapat hadir bersama-sama di majelis ini dalam rangka kita mewiridkan daripada amalan kita setiap malam Selasa sebulan sekali di Sekretariat Pedas atau Rumah Madani Al-Bahjah Palembang, untuk kita sejenak mengagung-agungkan kalimat tauhid. Kita berselawat kepada junjungan agung kita Nabi Muhammad SAW, terutama pada saat ini kita telah berada di dalam bulan kelahiran junjungan agung kita Nabi Muhammad SAW, yaitu bulan Maulid. Dalam bulan Maulid ini kita banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah, karena ini adalah hari kelahiran beliau, di mana di dalam wiridan kita kan, di dalam Ratib Saman itu kita awali dengan berselawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa sholli ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Itu salawat itu. As-salatu wassalamu ya Rasulullah, as-salatu wassalamu ya Habiballah. Itu salawat kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita menandakan kita cinta, mahabbah kita kepada kekasih Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan banyak-banyak kita bersalawat. Dan tadi juga kita telah awali dengan pembacaan Maulid Syaraf al-Anam, Maulid Syaraf al-Anam. Itu juga kitab yang menceritakan kelahiran junjungan agung kita dalam bahasa Arab, dalam syair-syair yang indah, karangan ulama sufi. Jadi kitab-kitab Maulid Nabi ini biasanya dikarang oleh para ulama-ulama sufi, seperti Maulid Al-Barzanji, itu ulama sufi. Maulid Nazom. Ada lagi Maulid yang dikarang oleh Syekh Muhammad Saman, Syekh Muhammad Saman Al-Badani, atau pengasas atau penyusun dari Ratib Saman gitu. Dia mengarang juga Maulid, kitab Maulid. Namun kitabnya Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Nah, itu memang jarang dibaca ini. Kapan-kapan kita pelajari itu, kita baca ya. Karena kitab Maulid kan banyak kan, dan mempunyai ciri khas masing-masing. Ada Maulid Azab, Maulid Situdurrah,
dia ulami, Nah, cuman yang jadi ciri khas Palembang biasa Maulid Ghazali, Maulid Syahwal Anam. Nah, ada lagi Maulid yang dikarang oleh Maulid As-Samman. Ini dikarang siapa As-Samman. Tipis bukunya 16 halaman cuman ya. Nah, itu perlu kita pelajari dan kita lestarikan. Sebab itu salah satu wirid amaliyah para ulama-ulama terdahulu. Itu terakhir kitab itu ada di Kaibadatu Ansar. Mana dapat dari Kaibadatu Ansar? Dari Paudan di Dua Kasului. Nah, kitab itu bukan main itu. Nah, jadi Rasulullah itu manusia bukan orang manusia, tapi lebih istimewa ketimbang kita. Nah, di dalam kitab Maulid Ghazali itu dijelaskan ciri-ciri Rasulullah, kemudian ciri fisiknya, akhlaknya dan sebagainya. Nah, di dalam kitab Afdhalus Shalawat karangan Syekh Yusuf An-Nabhani itu disebutkan ungkapan ini tadi, wirid tadi berasal dari mana? Nah, ternyata itu adalah hadis. Sayyidina Muhammad itu hadis melalui mimpi yang dijumpai oleh Syekh Abdul Mawahib Asy-Syadzili. Asy-Syadzili itu seorang waliullah, pendiri daripada Thariqah Asy-Syadziliyah. Abdul Mawahib Asy-Syadzili ini pada suatu malam jadi menuturkan kalimat ini. Sebutkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir ke dunia, beliau mengangkat kepala dan melepaskan tangannya ke bumi. Berdoakan begitu mengangkat kepalanya ke langit dan kedua tangannya meletakkannya ke di bumi. Nah, kemudian Rasulullah sudah dalam keadaan bersih, tidak kati darah lagi. Kalau kita nengok budak bayi baru lahir itu kan kotor kan, darah, masuk, sudah bersih. Dan juga tali pusatnya sudah terpotong. Tali pusat Rasulullah sudah bersih, sudah terpotong dan sudah dikhitan, sudah disunat Rasulullah. Nah, itu keistimewaan daripada Rasulullah. Dan beliau berbau harum, wangi, berminyak dan bercelak mata. Jadi wangi Rasulullah itu lebih harum dari kasturi, minyak kasturi. Keringat Rasulullah itu serempak bukan main. Oleh karena itu para sahabat-sahabat kalau malak Rasulullah nadai keringat Rasulullah mau ditandai tak barokah. Jadi kalau kita mau depan keringat kita ya. Nah, jadi itu beda daripada masyarul akal basyar tadi ya. Sudah bercelak mata Rasulullah. Nah, kemudian pertumbuhan tubuh raga Rasulullah ini beda dari yang lain-lain. Dengan bayi-bayi yang lain baru lahir, pertumbuhan raga beliau cepat menjadi peningkatan cepat dia menjadi besar. Ya. Umur 1 hari begitu baru lahir umur 1 hari. Ya. Nah, sama seperti umur bayi yang biasa itu 1 bulan. Nah, itu perbandingan umur sehari sama sebulan Rasulullah. Nah, kemudian umur 3 bulan sudah pacak tegak Rasulullah, sudah pacak berdiri. Nah, kalau bayi biasa itu kan umur 3 bulan paling bau lah, panjang juga. Baru Rasulullah sudah pacak tegak, pacak berjalan, sudah berdiri. Nah, ketika usia 5 bulan sudah pacak berlari, bisa berjalan dan menjadi kuat, pacak lari. Umur 5 bulan, itu 5 bulan tuh baru nak belajar tegak itu, baru nak tata-tati,
Nah, kemudian umur 9 bulan Rasulullah SAW sudah berbicara dengan sangat jelas, dengan fasih sudah. Jadi, kalau kita masih itu ngomong nggak jelas ya. Nah, Rasulullah sudah fasih. Nah, itulah salah mimpi basah yang mengeluarkan sperma atau mengeluarkan mani. Tidak pernah Rasulullah. Kalau kita dengan basah, ya, Rasulullah beliau itu tidur dan bermimpi tapi tidak mengeluarkan mani. Kemudian Rasulullah tidak pernah menguap sepanjang zaman, tidak pernah angok ngantuk. Kalau kita sedikit angok ya, tidur ya. Nah, kalau Rasulullah tidak pernah ngantuk, Rasulullah seumur hidup tidak pernah angok. Maka itu oleh kata Rasulullah, kalau kita angok atau muak, tutup mulut kita ini, ditutup. Cuma ini. Jangan kita talak tutup buka. Akhirnya setan bisa masuk. Jadi ditutup adabnya jadi kalau kita angok atau muak. Nah, kemudian binatang-binatang, hewan-hewan yang liar, baik yang buas dan lain sebagainya, tidak pernah mendekat kepada Rasulullah, tidak pernah lari dekat. Artinya tuna, hewan-hewan, binatang buas dan lain sebagainya itu nurut sama Rasulullah, tidak lari. Nah, kemudian lalat itu tidak pernah hinggap di tubuh mulianya Rasulullah. Kita tahu kan kalau lalat itu kan dia kalau hidup di tempat-tempat kotor kan, tempat sampah dan sebagainya. Nah, lalat itu tak pernah nempel di tubuh Rasulullah SAW. Nah, kemudian penyingaan Rasulullah sama, dia nyengok di depan, sama cari belakang. Jadi kalau walaupun Rasulullah nyengok ke depan, tapi dia tahu Rasulullah itu pegawai di belakang tahu. Jadi nyingok depan belakang Rasulullah. Itu keistimewaan Rasulullah. Sama baik. Penglihatan di depan dan di belakang. Nah, kalau Rasulullah buang hajat misalnya, buang air besar atau air kecil, kencing misalnya, ini bekas kencing Rasulullah itu tidak ketinggalan lagi, langsung di telan bumi. Yang kaki bekas. Kalau gitu masih ngecil, sudah WA, ada Pak. Nah, kemudian Rasulullah, walaupun Rasulullah tidur, cuma hatinya terjaga. Hatinya tidak pernah tidur meski matanya tampak kejam. Jadi walaupun Rasulullah tidur kejam, tapi hati beliau tetap terjaga, hidup. Selanjutnya Rasulullah kalau jalan di siang hari kan biasa ada sinar matahari. Kalau kita ini kan ada bayangan, gitu kan ada bayangan gitu nah. Bayangan sinar. Nah, Rasulullah itu ganti bayangan. Bayangan tubuh Rasulullah itu ganti. Jadi baca itu waken Rasulullah itu. Bayangan kita ganti. Nah, kalau dia berjalan, Rasulullah berjalan dengan uang yang lebih tinggi, kan perawakan Rasulullah itu kan sedang-sedang baik. Bimbingan tidak. Tapi kalau dia berjalan, Rasulullah berjalan dengan uang yang lebih tinggi, yang paling tinggi lah, tahu lah. Kejiman Rasulullah yang paling tinggi. Rasulullah yang paling tinggi. Dari uang itu. Nah, itu hadis sekalian. Jadi menunjukkan bahwa memang kelebihan Rasulullah, keistimewaan Rasulullah itu basyarun la basyar. Itu hadis sekalian ya. Rasulullah diutus sebagai Rasul itu sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh tauladan yang baik bagi kita. Karena Rasulullah itu diutamima makarimah akhlak. Rasulullah diutus itu untuk menyempurnakan akhlakul karimah, akhlak yang baik. Oleh karena itu hadis sekalian kita berupaya untuk mencontoh akhlaknya Rasulullah SAW dari setiap buku yang sekecil-kecilnya sampai sebesar-besar.
Mulai dari tidur, kamu tidur makan, sudah makan masuk kamar mandi. Kan Rasulullah makan tangan kanan, bacaan Bismillah, tangan tidak masuk WC kaki kiri, masuk masjid kaki kanan, misalnya. Hanya lagi hal kecil-kecilnya kita hidupkan, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dengan demikian kita selalu bersambung dengan Rasulullah. Kita melakukan ini apa yang disunahkan oleh Rasulullah. Jadi kita bersambung. Nah, insya Allah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa, terutama kita mau peringati Maulid, mudah-mudahan kita dapat mencontoh Rasulullah SAW. Ya antaranya juga dengan kita banyak-banyak berzikir. Salah satu zikir yang diajarkan oleh para ulama terdahulu yang bersumber dari Rasulullah SAW itu adalah zikir rotib sama. Jadi rotib sama ini aja hadirin bersambung sangatnya ke Rasulullah dari guru-guru kita. Anak ngambil dari ayah, ayah dari orang tuanya, Umar. Dari gurunya, dari guru sampai ke siapa sama, dari guru itu sampai ke Rasulullah SAW. Jadi bersambung sangatnya. Oleh karena itu hadis sekalian untuk mengambil barokahnya, marilah kita dengan hati yang khusyuk dan tadarruk kita fokuskan ingatan kita